Puji nama Tuhan, pada hari ini kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau pusatkan hati pikiran kita untuk kita memuliakan Dia. Kita mau berikan pujian yang terbaik baginya, sebab hanya Dialah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dia yang sudah mati untuk kita, Dia yang sudah selamatkan kita, dan kita menjadi miliknya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah selamatkan kami. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Hanya bagimu saja Tuhan sembah dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, Haleluya. hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Dia segala pujian. Tinggikan Engkau Tuhan, Segala kami agungkan hormat serta syukur Engkau Allah kekal kami. selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat suara kita lebih lagi, katakan bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami meyakini Tuhan kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, kembali kami datang untuk kami bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, memuji, mempermuliakan Tuhan. Suci kuduskan layakan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami datang kepada Tuhan menaikkan sembah syukur kami kepadamu, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami, menebus setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami sama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memuji Dia, agungkan Dia dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Heran besar Tuhan cinta kepadaku, Dia sengsara ganti saya. Haleluya, amin. Dia sengsara ganti saya. Hilang besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Yang besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Heranlah Yesus buat saya. Amin. Haleluya. Penghibur Rajaku Maha Kuasa, selamatkan, lindungi dari semua dosa. Mengherankan penebusku, puji-Mu. Heranlah Yesus buat saya. Penghibur Rajaku Maha Kuasa, selamatkan, lindungi dari semua dosa. Mengherankan penebusku, puji-Mu. Heranlah Yesus buat saya. Penghibur Rajaku Maha Kuasa, selamatkan, lindungi dari semua dosa. Mengherankan penebusku, Haleluya. Cinta Allah. Amin. Cinta Allah, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah. Cinta Allah, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah. Amin. Cinta Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau puji Dia lebih sungguh lagi, bersuka cita karena Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah
hatiku. Dengan kuasa kasih-Nya Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya, amin. Sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Dia baik bagiku. amin. Dia Yesus Kristus yang memberi kita kemenangan. Angkat hatimu, angkat suaramu, beri Dia hormat, beri Dia pujian, agungkan Dia, sebab Dia Yesus Kristus yang sudah selamatkan kita. Haleluya. Dia Yesus, Dia sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, Bahkan Dia ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji Engkau. Haleluya. bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Dia.
Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin dibentuk kembali oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah apa yang kami dengar saat ini ya Tuhan, dapat merubah kehidupan kami ya Bapa, dapat menguatkan kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan gereja yang Tuhan rindukan terjadi buat kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, taruh perkataan-perkataan-Mu dalam kehidupannya. Pengurapan Allah menjadi milik bagiannya. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita akan menerima kembali firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah buluh patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Diambil dari teks Alkitab Matius pasal 12 ayat 15b sampai ayat 21. Matius pasal 12 ayat 15b sampai ayat 21. Mari kita baca dan perhatikan ayat-ayat ini. Dikatakan demikian. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Puji Tuhan. Perikop pembacaan ayat Alkitab di mana tema firman Tuhan diambil dari ayat yang ke-20. Mulai dari ayat 15 bagian B sampai 21 kita sudah baca tadi. Namun sebelum kita membahas atau melihat nanti bagian tema ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal sebelumnya bahwa penulis Injil Matius mulai dari pasal 4 sampai pasal 25 di sana dijelaskan oleh penulis Injil Matius, yaitu Matius itu sendiri, menjelaskan tentang pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus. Jika saudara menyediakan waktu, boleh saudara baca apa-apa saja yang Tuhan kerjakan, Yesus kerjakan, pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus mulai dari pasal 4 sampai pasal 25. Banyak hal yang Tuhan Yesus kerjakan di sana. Dan khusus pasal 12 ini dijelaskan beberapa hal yang dilakukan Yesus, dan hal yang dilakukan itu bertepatan pada hari Sabat, dan memang dilakukan saat yang tepat untuk menjelaskan hal-hal yang benar kepada pihak-pihak tertentu. Khusus pasal 12 ini, ada beberapa hal yang dilakukan pada hari Sabat. Dan hal itu ternyata mendapat pertentangan dari orang Farisi. Namun, menariknya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya Yesus justru menjelaskan dan menyatakan, bahkan membukakan kepada orang banyak bahwa orang Farisi itu sama sekali salah dalam memahami firman Tuhan. Sehingga Yesus
sekali lagi, Yesus pada momen yang tepat, bukan kebetulan sebenarnya, Yesus melakukan hal-hal ini pada hari Sabat. Supaya kelompok-kelompok ini yang merasa diri selalu benar, dan bahkan memandang firman Tuhan dengan cara pandang yang salah menurut pengertian mereka, Yesus justru menyatakannya, membukakannya, supaya mereka tahu bahwa mereka itu salah sama sekali dalam memahaminya. Nah, dalam perikop yang pertama, dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dalam ayat 12 ini, dalam pasal 12 maksud saya, orang Farisi menentang pemetikan gandum, di mana murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Namun yang menarik, dalam ayat yang ke-8, Yesus menjelaskan dan menyatakan bahwa mereka salah dalam memahaminya. Saya baca saja ayat yang ke-8. Matius pasal 12 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, dalam pasal 12 ini, ada hal-hal yang dilakukan oleh Yesus tepat pada hari Sabat. Dan justru sebenarnya ini untuk membukakan dan menyatakan bahwa apa yang selama ini, penilaian yang selama ini dilakukan oleh orang Farisi ini adalah salah sama sekali. Khususnya dalam ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-8, anak manusia atau menggambarkan atau menunjuk Yesus itu sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan kata lain, jika Tuhan, salinan lain katakan Tuhan itu mengizinkan berbuat sesuatu, maka hal itu bukanlah suatu hal yang salah. Jadi ketika orang Farisi menilai atau mempersalahkan Yesus dan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, karena dikatakan mereka memetik gandum dan memakannya. Tetapi dikatakan anak manusia adalah Tuhan, salinan lain katakan Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau Tuhan itu mengizinkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya memetik gandum saat itu, tentu itu bukan hal yang salah. Karena Yesus, Tuhan atas hari Sabat itu mengizinkannya. Kemudian dalam ayat 9 atau perikop yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15 bagian A, di sana dikatakan orang Farisi ini menentang penyembuhan pada hari Sabat. Menentang penyembuhan pada hari Sabat. Tetapi dalam ayat 12, saya baca saja, 12 dikatakan begini, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ketika ada orang yang memerlukan penyembuhan pada hari Sabat, dan ini adalah perbuatan yang baik, maka dikatakan boleh dilakukan sekalipun itu pada hari Sabat. Kita tidak perlu menjelaskan, membahas panjang lebar dalam perikop ini. Intinya adalah apapun yang dilakukan pada hari Sabat, selama itu dikatakan perbuatan yang baik, maka boleh dilakukan. Dan sekali lagi, khusus dalam pasal 12, perikop pertama dan kedua tadi dikatakan, orang-orang Farisi ini menentang dan mempersalahkan Yesus karena berbuat hal itu pada hari Sabat. Tapi Yesus justru membukakan dan menyatakan dan membuktikan bahwa orang Farisi ini salah sama sekali. Namun, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa dalam penyembuhan pada hari Sabat di bait atau di rumah ibadat orang Yahudi pada waktu itu, dikatakan di situ bahwa bukannya orang-orang Farisi ini malah bertobat ketika dinyatakan kesalahannya, yang terjadi malah dikatakan orang-orang Farisi ini bersekongkol untuk membunuh Yesus. Itu disebutkan dalam ayat 14 pasal 12. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Jadi orang-orang Farisi ini ketika dinyatakan, dibukakan, dinyatakan kesalahannya oleh Yesus sendiri, bukannya malah bertobat gitu ya, namun malah bersekongkol untuk membunuh Yesus. Sehingga di dalam ayat yang ke-14 dan ayat 15 bagian A, Yesus menyingkir dari tempat itu.
Terjemahan lain katakan, Yesus menarik diri dan keluar dari rumah ibadat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Namun yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik adalah ketika di tempat itu ada penolakan dan bahkan ada reaksi yang mengarah, dan reaksi itu sampai kepada yang namanya kejahatan, yaitu membunuh, bersekongkol untuk membunuh Yesus. Yesus menghindari hal itu karena belum waktunya. Memang Yesus pada waktu Tuhan akan mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tapi pada waktu Tuhan, ketika ada peristiwa seperti itu, Yesus menyingkir, menarik diri dari rumah ibadat di mana saat itu Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Namun, sekali lagi yang menariknya adalah ketika Yesus meninggalkan rumah ibadat itu, menyingkir, menghindar dari tempat itu, banyak orang yang mengikuti dia. Banyak orang mengikut Yesus. Banyak orang ketika dia berjalan keluar, pergi meninggalkan tempat itu, banyak orang mengikuti dia. Nah, karena itulah di dalam perikop pembacaan ayat di mana tema kita diambil, yaitu ayat 15b sampai ayat 21, kita akan melihat hal itu sekarang. Dikatakan dalam ayat 15b, saya baca sekali lagi, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi ketika Yesus menghindar, menyingkir, keluar dari tempat ibadat di mana terjadi penolakan di sana, meninggalkan tempat itu, ternyata banyak orang mengikut Yesus. Melihat orang banyak yang mengikuti Yesus, Yesus pun tidak berdiam diri, saudara-saudara. Dikatakan di sana, ia menyembuhkan mereka semua. Menyembuhkan mereka semua. Dalam berbagai peristiwa, kalau kita perhatikan, membaca dan memperhatikan beberapa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, ketika banyak orang mengikut Yesus, melihat keberadaan mereka, banyak kali Yesus ini tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang banyak itu. Jadi banyak kesempatan di mana orang banyak mengikut Yesus, Yesus memandang mereka dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan yang terjadi adalah dikatakan ia menyembuhkan mereka. Kita mundur dulu ke ayat yang ke-7, Matius 12 ayat yang ke-7, dikatakan di sana. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, ada banyak kesempatan dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Yesus menolong orang banyak, namun itu digerakkan oleh belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus. Dan ketika Yesus meninggalkan, menyingkir dari tempat di mana orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh dia, ketika dia meninggalkan tempat itu, banyak orang mengikuti dia keluar. Dan ketika dia memandang, melihat orang-orang banyak yang mengikuti dia, Yesus bertindak tentu karena belas kasihannya, karena penuh kasih, itulah sifat Allah sendiri, dikatakan, ia menyembuhkan mereka semua. Mereka ditolong oleh Yesus. Nah, kita perhatikan sekarang ke kalimat, ia menyembuhkan mereka semuanya. Terjemahan lain berkata begini, Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit. Jadi ada disoroti semua yang sakit. Ternyata dari banyak orang yang mengikuti Yesus, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan, dan menyembuhkan mereka semua yang sakit. Menyembuhkan semua orang yang sakit. Nah, kalau kita mundur ke pasal 11, Matius pasal 11 ayat yang ke-6, Matius pasal 11 ayat yang ke-6, kita melihat di sana ada satu peristiwa di mana murid-murid Yohanes Pembaptis diutus untuk bertanya kepada Yesus, apakah Yesus Mesias yang akan datang itu ataukah mereka harus menunggu yang lain. Nah, kita baca dulu ayat yang ke-6. Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita mundur ke ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus.
lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Lantas datang ayat yang keempat berkata, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, tadi di pasal 12 ayat yang ke-15 bagian B dikatakan di sana, ia menyembuhkan mereka semuanya. Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit. Dan dalam ayat yang ke-5 dikatakan, ketika murid-murid dari Yohanes Pembaptis datang bertanya kepada Yesus, apakah dia yang akan datang ataukah ada lagi yang lain akan ditunggu? Namun Yesus membalas dengan pernyataan dan jawaban dan sekaligus pernyataan bahwa segala sakit yang disembuhkan ini, dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan seterusnya. Dikatakan bahwa inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias, yang oleh Nabi Yesaya dinubuatkan, yang akan datang itu. Jadi ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, timbul belas kasihan, dan menolong, menyembuhkan mereka semua yang sakit. Dengan hal-hal ini, membuktikan, menyatakan kepada orang banyak bahwa dialah Mesias itu. Sebagaimana kegenapannya terjadi yang disebutkan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena dikatakan, pergilah, ayat yang keempat, pasal 11, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Inilah pekerjaan atau hal yang dilakukan oleh Mesias yang akan datang itu. Dengan kata lain, jawaban Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang diutus untuk bertanya kepada Yesus, menegaskan bahwa dia adalah Mesias itu. Tadi saya sudah sebutkan ayat itu merupakan kutipan dari nubuatan Nabi Yesaya, atau kita lihat saja supaya lebih jelas ya saudara-saudara ya. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Inilah yang dikerjakan oleh Mesias itu. Yang akan datang, disebutkan dalam ayat 2 bagian terakhir, dikatakan mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Tuhan, dan bahkan dikatakan inilah yang dikatakan ia sendiri, ayat yang keempat bagian akhir, ia sendiri datang menyelamatkan. Ini pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias yang akan datang itu, dan inilah juga yang dikerjakan Yesus. Dan nubuat Nabi Yesaya ini digenapi lewat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika orang banyak mengikuti Yesus, Yesus menyembuhkan mereka semua, Yesus menyembuhkan segala penyakit mereka, ini dikerjakan oleh Yesus. Dan menyatakan dirinya bahwa kepada orang banyak, bahwa inilah Mesias yang mengerjakan itu, dan inilah nubuatan Nabi Yesaya digenapi dalam diri Yesus. Dan kepada orang banyak itu, dan tentunya mereka mengetahui, mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekalipun terjadi penolakan oleh orang-orang Farisi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, namun Yesus tidak berhenti. Dia menyingkir, namun orang banyak mengikuti dia. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan, dia menyembuhkan mereka semua yang sakit. Dan ketika Yesus melakukan pekerjaan ini, dan ini merupakan nubuatan, kegenapan nubuatan dari Nabi Yesaya pasal 35 dan juga pasal 61, bahwa Mesias yang akan datang itu, dia akan mengerjakan ini. Sehingga datang ayat yang ke-6 tadi sudah kita melihat, berbahagialah mereka yang tidak menolak, kecewa dan menolak aku, kata Yesus.
Jadi, kepada orang banyak disampaikan, Yesus, aku ini adalah Mesias, mengerjakan hal-hal yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa Mesias akan datang, dia akan mengerjakan hal-hal ini. Dan nubuat itu digenapi. Kita kembali kepada ayat pokok kita, Matius pasal yang ke-12. Matius 12 ayat yang ke-16. Sekarang kita melihat ayat yang ke-16. Ia dengan keras melarang mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Karena tadi kepada orang banyak sudah dinyatakan melalui karya penyembuhan, menolong orang banyak, menyembuhkan orang banyak dengan mereka yang sakit. Dan ini merupakan pekerjaan Mesias yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Orang banyak itu mengenal bahwa dialah Mesias itu, namun datang ayat 16 berkata, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Di sini kita melihat satu contoh teladan kerendahan hati dari seorang Mesias, yaitu Yesus itu sendiri. Apa itu? Dikatakan, Yesus melakukan pekerjaannya bukan untuk berkenan kepada manusia. Bukan untuk dipuji manusia, namun sebaliknya, dia melakukan pekerjaannya adalah untuk berkenan kepada Allah, Bapanya yang mengutusnya. Sekali lagi, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia, karena orang banyak ini sudah tahu, karena apa yang dilakukan Yesus adalah kegenapan nubuatan Nabi Yesaya, dan mengenai Mesias yang akan datang, dan Yesus melakukannya, sehingga orang banyak itu mengenal siapa dia. Namun dia melarang, karena tujuannya apa? Bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk menyenangkan berkenan kepada manusia, tapi bagaimana melakukan pekerjaannya itu, semua pekerjaannya itu dilakukan untuk berkenan kepada Allah, Bapa yang mengutusnya. Karena dikatakan judul atau perikop yang ada ayat 15b sampai 21, dikatakan sana Yesus hamba Tuhan. Sebagai hamba, tujuannya adalah berkenan kepada Tuhan yang mengutusnya. Sebagai hamba, kita juga adalah hamba melakukan pekerjaan Kristus. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari dosa, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan kebenaran, artinya kita menjadi hamba kebenaran. Marilah kita melakukan kebenaran itu. Tujuannya bukan untuk dipuji atau berkenan kepada manusia, tapi supaya berkenan kepada Allah, yang adalah Tuhan kita. Nah, dia melarang memberitahukan siapa dia, karena memang orang banyak itu sudah tahu siapa dia, siapa Yesus. Namun ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai hamba Allah, tujuannya adalah untuk berkenan kepada Allah, Bapa yang mengutusnya. Demikian dengan kita seharusnya pun, kita melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk berkenan dan menyenangkan hati Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini, sebagaimana tadi saya sudah disebutkan, adalah kegenapan nubuat Nabi Yesaya. Dan dalam ayat yang ke-18 sampai ayat 21, itu dikutip dari kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 tentang Mesias. Dan Mesias itu siapa? Yesus. Yesus melakukan pekerjaannya, dikatakan sebagai hamba Allah juga dikatakan, dia merendahkan hatinya, merendahkan diri bukan untuk dipuji, menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Allah yang mengutusnya. Yesus melakukan pekerjaannya, Yesus melakukan semuanya itu, dalam ayat 18 dikatakan, ayat 18, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita tidak membahas keseluruhan ayat-ayat, bagian-bagian dari ayat ini, tetapi intinya adalah, sebagai Mesias yang diutus oleh Allah untuk melakukan pekerjaan, tugas sebagai Mesias, misi sebagai Mesias, Yesus melakukan pekerjaannya bukan untuk berkenan kepada manusia, tetapi berkenan kepada Allah. Dalam ayat 18 dikatakan, yang kepadanya jiwaku berkenan. Allah berkenan kepada Yesus yang diutus sebagai hamba Allah untuk mengerjakan misi, tugas sebagai Mesias. Dan kemudian dikatakan, Yesus melakukan pekerjaannya, ini saya sebut dengan kata, Yesus melakukan pekerjaannya dengan tenang. Kenapa saya sebut demikian? Dalam ayat 19 dikatakan, ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Sebagaimana tadi Yesus, tujuannya melakukan pekerjaan itu bukan untuk dipuji manusia, tetapi supaya berkenan kepada Allah. Namun,
Tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Contohnya tadi ketika dia melakukan hal yang baik di hari Sabat, di rumah ibadat, orang Farisi bersekongkol membunuh dia. Padahal Yesus melakukan hal yang baik. Bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi. Ada tantangan, tapi bukan berarti dikatakan dia langsung balas dengan menantang dan berbuat hal-hal yang disebut kekerasan, kejahatan. Tidak. Tetapi dikatakan Yesus melakukan pekerjaannya dengan tenang. Ia sabar menghadapi orang-orang yang berlaku jahat kepadanya. Ada waktunya pembalasan Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi Yesus di sini dikatakan dengan tenang, sabar, ia menghadapi orang-orang yang berlaku jahat kepadanya. Ketika dibuktikan bahwa mereka lah yang salah, bukan malah bertobat, malah bersekongkol untuk membunuh Yesus. Terjadi sebaliknya. Seharusnya ketika kita dinyatakan kesalahan kita oleh Allah, mari kita merendahkan diri seharusnya, bertobatlah, melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tapi justru sebaliknya. Tapi itulah tantangan yang dihadapi. Yesus pun menghadapi tantangan yang demikian. Tapi dalam pekerjaannya sebagai Mesias, melakukan tugas sebagai Mesias, bahkan disebut sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, Yesus melakukannya dengan tenang. Ia sabar menghadapi mereka. Ke beberapa tempat selalu berhadapan lagi dengan orang Farisi, ahli Taurat. Tapi dengan sabar dia melakukannya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita memperhatikan kembali bahwa dalam ayat 20, kita melihat di sana, Yesus dikatakan melakukan pekerjaannya dengan penuh kasih. Kenapa saya katakan demikian? Penuh kasih. Mari saya baca di mana ayat tema ini diambil ya. Ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dikatakan dalam ayat 20, Yesus melakukan pekerjaannya dengan penuh kasih. Yaitu apa? Ia menopang orang lemah dengan kuasa dan anugerahnya. Orang banyak yang mengikuti dia. Ketika orang banyak yang datang mengikuti dia karena terjadi penolakan kepada Yesus dalam melakukan hal yang baik, terjadi penolakan, namun orang banyak mengikuti dia. Ketika melihat orang banyak yang mengikuti dia, mereka ini seperti dikatakan orang lemah dan seperti buluh yang terkulai, dan bahkan seperti sumbu yang pudar nyalanya. Tuhan Yesus sebagai Mesias, dia tidak membiarkan mereka seperti buluh terkulai, patah terkulai, dan tidak dipatahkan. Tetapi apa? Tuhan angkat mereka. Tuhan topang mereka dengan kuasa dan anugerahnya. Tuhan sembuhkan mereka semua. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kebenaran kepada mereka. Sehingga mereka mengenal kebenaran Allah dan berjalan dalam kebenaran Allah. Dikatakan di sana, Yesus melakukan pekerjaannya dengan penuh kasih. Ia menopang orang lemah dengan kuasa dan anugerahnya. Bahkan dikatakan orang banyak yang mengikutinya seperti buluh yang terkulai, patah terkulai, dan sumbu yang pudar nyalanya. Yesus mengasihani mereka semua. Yesus mengasihani mereka semua. Dia disembuhkan, menolong mereka, memberikan firman Allah yang adalah kebenaran hukum itu. Sehingga mereka memuliakan Allah karena mereka mengenal kebenaran itu, mengalami anugerah Tuhan. Yesus mengasihani mereka. Yesus sebagai Mesias melakukan pekerjaannya dengan kasih. Banyak orang datang kepadanya mengikutinya. Dia tergerak oleh belas kasihan. Keadaan mereka seperti buluh yang patah terkulai, tetapi tidak dipatahkan. Tapi Tuhan topang dengan anugerah kuasanya. Sumbu yang pudar nyalanya. Yesus mengasihani mereka. Mereka tidak dibiarkan oleh Allah. Ada dalam perikop yang lain, dalam bagian yang lain dikatakan, ketika melihat orang banyak, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mereka dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu, Yesus mengajak murid-muridnya memperhatikan mereka semua. Nah, adakah di antara kita saat ini keadaannya seperti keadaan-keadaan demikian? Orang banyak yang datang mengikut Yesus. Kita mengikut Yesus, tapi bukan berarti kita tidak mengalami masalah, persoalan, tantangan, dan sebagainya. Atau bahkan keadaan-keadaan kita seperti dikatakan buluh yang patah terkulai. Sumbu yang pudar nyalanya. Tetapi ingatlah baik-baik. Yesus adalah Mesias itu. Dia melakukan pekerjaannya dengan penuh kasih. Tuhan topang, Tuhan tolong. Tuhan anugerahkan anugerah keselamatan dalam hidup mereka. Disembuhkannya semua penyakit. Ditolong dan diangkat mereka. Buluh yang patah terkulai itu tidak dipatahkannya. Tetapi dia topang dengan kasihnya. Dia angkat dengan kuasanya. Dengan anugerahnya.
Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, tetapi justru firman Allah yang adalah kebenaran diberitakan sampai pada akhirnya dikatakan, ia akan menjadikan hukum itu menang, sehingga mereka mengenal kebenaran itu, sehingga mereka menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sinar mereka bersinar, memberitakan kebenaran Allah. Dan tadi saya katakan, kalau seandainya di antara kita ada yang keadaannya seperti ini, Kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan berikan kekuatan kepada saudara. Datanglah kepada Yesus, Mesias, yang melakukan pekerjaannya dengan kasih, penuh kasih. Dia menopang. Buluh yang patah terkulai tidak dipatahkannya, tetapi dia akan topang dengan kasihnya, dengan kuasanya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tetapi Tuhan akan pulihkan sehingga bersinar menjadi terang. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ada ayat lain berkata dalam kitab Yesaya juga dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini akan mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau kita datang kepada Yesus, Mesias, Juru Selamat kita ini berharga di matanya. Tidak akan dipatahkan, tidak akan dipadamkan, tapi dia berikan keselamatan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat 21, ayat pokok kita, dikatakan juga, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Sehingga kita juga orang-orang yang mengikut dia, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, maka ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan seperti buluh yang patah terkulai, tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi Tuhan topang, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat dengan kasih kemurahannya. Sehingga pun kita dengan hati yang sungguh-sungguh, penuh harap dalam segala hal kepada Yesus yang adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua, dan saya percaya kita akan datang kepada Tuhan dan diberikan kelegaan. Buluh patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, tetapi Tuhan akan topang dengan kasih kemurahannya. Haleluya. Dan saya percaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan yang saya bagikan buat kita, dan mari kita berdoa, dan sebentar juga akan menerima perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Dan dengan iman kita terima tubuh dan darah Yesus. Dibuktikan kasihnya buat kita. Dia mengerjakan kasihnya buat kita untuk keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengarkan lagi pada saat ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Mesias itu yang mengerjakan pekerjaan Mesias dengan penuh kasih. Kalaupun ada keadaan kami seperti buluh yang patah terkulai, sumbu yang pudar nyalanya, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan yang Allah penuh kasih itu, maka kami tidak akan dipatahkan, kami tidak akan dipadamkan. Tetapi Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan angkat, Tuhan topang dengan kasih kemurahan-Mu. Dan kami dengan penuh harap dan kesungguhan hati, kami mau mengandalkan Engkau, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yesuslah pokok keselamatan kami, pokok harapan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, tetapi Engkau akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman Allah yang kami dengar pada saat ini. Biarlah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kalau ada keadaan kami saat ini, Tuhan pasti tolong kami. Tuhan akan pasti memulihkan, memberkati kehidupan kami dan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar juga kami akan menerima perjamuan Tuhan. Berkat-Mu ada di atas roti dan anggur. Dan lewatnya kami menerima berkat dari Tuhan. Layakan kami semua, sehingga bukan kutuk yang kami terima, tetapi berkat Tuhan yang kami terima lewat perjamuan Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur, terima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Saya akan bacakan ayat dari firman Allah sebelum nanti kita bersama-sama akan makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita makan dari tubuh Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, Rio. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kesempatan pada saat ini di mana kami dapat lagi beribadah bersama dan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa yang Kau tunjukkan kepada kami. Sehingga Engkau rela datang ke dunia bahkan mati untuk kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Karena itu juga kiranya Engkau memakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Pakai kami untuk kami menceritakan kasih-Mu kepada keluarga kami, kepada rekan-rekan kami yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga dapat datang kepadamu, menerima keselamatan apa yang Kau telah kerjakan bagi kami, juga mereka boleh merasakannya dan menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah online pada saat ini. Sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, akan menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama-sama,
Amin.